Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mendaftar diklat online yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui web aplikasi Guru Belajar. Baik, yang pertama kita mulai membuka Google, kemudian ketikkan alamat Guru Belajar. Kemudian akan muncul di Google program Guru Belajar multiseri portal resmi Guru Belajar. Kemudian kita klik aja, ya, akan muncul web alamat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan tawaran diklat online. Yang pertama ada seri kependidikan, kemudian seri asesmen kompetensi minimum, kemudian seri pendidikan inklusif, kemudian yang terakhir ada seri pandemi COVID-19. Di antara ini yang kita ikuti adalah seri asesmen kompetensi minimum atau AKM yang saat ini masih berjalan sampai angkatan 11. Kemudian untuk mengikuti dari berbagai diklat ini, kita siapkan surel atau alamat email kita, ya, dari SIM PKB, dan tentu juga password yang harus kita masukkan ke dalam program Guru Belajar. Ya. Yang pertama kita masukkan email kita. Ini yang kita dapat dari SIM PKB. Kalau kita tidak mendapatkan, kita tanya kepada admin atau operator SIM PKB. Biasanya yang memegang adalah pengurus MGMP. Kemudian kita masukkan sandi atau password, ya, kita masukkan, kemudian masuk. Kita coba ini, kebetulan ini keliru, ya. Kita klik, biasanya muncul captcha seperti ini, ya. Nah, ini sudah masuk. Ya, di dalam diklat Guru Belajar itu nanti akan tertera nama kita, ya. Ini diambil dari SIM PKB. Ada di situ diterangkan ada nama, kemudian nomor email, ya, MGMP-nya mana, dan guru di tingkat apa, sudah diterangkan di situ. Kemudian di dalamnya ada masa pandemi COVID-19. Ini diklat yang pertama. Kemudian ada pendidikan keterampilan hidup, ada pendidikan inklusif, ini segera hadir. Kemudian ada asesmen kompetensi minimum. Nah, pada saat ini yang berjalan adalah asesmen kompetensi minimum dan pendidikan keterampilan hidup. Ya, ini ternyata kuotanya belajar sudah 14.000 peserta. Jadi sudah terpenuhi. Berarti kalau kita mendaftar, maka dengan otomatis kita akan ditolak dan kita ambil atau kita ikuti yang asesmen kompetensi minimum, ya. Kebetulan ini saya sudah selesai, ya. Kalau kita sudah selesai mengikuti, maka nanti akan tampil angkatan seperti ini, ya. Atau yang belum mengikuti, maka akan tampil angkatan-angkatan yang harus kita ikuti. Nah, kebetulan saya mengikuti program angkatan yang ke-6, gitu, ya. Nah, dari diklat atau BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP, maka Bapak Ibu harus harus menyelesaikan beberapa kegiatan. Diantaranya ada orientasi guru belajar, kemudian pengantar program BIMTEK, kemudian ada
konsep asesmen nasional, kemudian teknis pelaksanaan asesmen nasional, kemudian asesmen literasi membaca tingkat SMP, kemudian asesmen numerasi pada tingkat SMP, kemudian tindak lanjut, kemudian asesmen pasca program guru belajar. Ya, kira-kira ada sekitar 8 yang harus Bapak Ibu guru selesaikan. Ya. Yang pertama itu ada beberapa topik yang Bapak Ibu selesaikan. Di antaranya ada 3 topik yang harus selesaikan, kemudian ditambah lagi refleksi orientasi, isinya adalah nanti kuis. Ya. Kuis yang Bapak Ibu selesaikan. Nah, dari 8 ini semuanya harus diselesaikan oleh Bapak Ibu supaya nanti bisa muncul tautan pengimbasan atau pembuatan video dalam rangka penyelesaian diklat seperti ini. Jadi yang topik yang pertama itu ada orientasi guru, ya. Kemudian pengantar, ini ada 2 kegiatan atau 3 kegiatan atau 3 konten. Kemudian yang selanjutnya ada 8 konten, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang harus Bapak Ibu selesaikan, sehingga nanti akan muncul di atas ini progres Bapak Ibu yang kerjakan. Kalau sudah 100% selesai, maka nanti Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengimbasan dengan pembuatan video pengimbasan, ya, dengan cara mengupload di YouTube, kemudian di copy tautannya atau linknya. Kemudian teknis pelaksanaannya ada sekitar 7, ya, 7 yang harus Bapak Ibu selesaikan. Kemudian asesmen literasi membaca tingkat SMP, ini ada sekitar 6 topik, ya, ada 2 kuis, berarti ada 8 kegiatan yang harus diselesaikan. Kemudian asesmen numerasi pada tingkat SMP, ini ada 6 topik dan 2 kuis atau 8 yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum, itu ada 8 topik dan 2 kuis, berarti ada 10 kegiatan. Kemudian yang terakhir ini ada 1 topik, kemudian 1 kuis atau asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan kuis. Kalau Bapak Ibu nanti lulus atau mungkin sesuai dengan ketuntasan, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan pengimbasan program guru belajar seri AKM. Ya. Coba kita buka. Yang pertama diantaranya adalah latar belakang. Ini isinya kaitannya dengan kebijakan asesmen nasional oleh Bapak Menteri, Bapak Nadiem Makarim, ya. Bapak Ibu harus menyelesaikan. Kemudian kalau sudah selesai nanti ada tanda seperti kanan ini ada tanda sudah selesai. Klik aja Bapak Ibu, jangan lupa. Jadi Bapak Ibu silakan lihat videonya Bapak Nadiem, kemudian cermati dengan seksama dan mencatat poin-poin yang penting, kemudian nanti untuk memberikan atau menuliskan pada kuis, ya, pada saat refleksi orientasi. Kemudian kita buka arti penting asesmen nasional. Bapak Ibu bisa membaca sendiri di situ, ya. Ya, banyak sekali arti penting asesmen nasional. Kemudian Bapak Ibu bisa menyelesaikan refleksi orientasi. Ini kalau Bapak Ibu sudah mempelajari. Kemudian Bapak Ibu menyelesaikan kuis. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu nanti diminta untuk memberikan komentar atau kritis, saran. Dan untuk topik-topik berikutnya seperti topik yang pertama tadi, Bapak Ibu silakan baca kemudian klik, ya. Klik kalau sudah selesai, kalau sudah mantap langsung next lesson, kalau belum mantap baca kembali, kemudian
dibaca, disimak, dicermati, kemudian kerjakan assessment program Fintech Guru Belajar Syariah Kementerian SMP. Sampai seterusnya, sampai assessment pasca program Guru Belajar seri AKM yang terakhir. Jadi kegiatan yang terakhir itu dari satu topik, kemudian satu kuis. Kemudian kalau sudah selesai ya, yang terakhir ini, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tulisan komplit seperti ini ya, dan juga akan muncul 100% selesai. Kalau progres kita belum selesai 100%, maka Bapak Ibu tidak bisa tidak akan mendapatkan muncul tautan pengimbasan video seperti yang tadi ya, yang pertama tadi ya, kita klik ya. Nah, kita klik assessment kompetensi, maka tidak akan muncul pengimbasan seperti ini kalau tidak menyelesaikan 100% ya. Artinya kebetulan kami sudah tuntas dalam melakukan kegiatan dari Jumat sampai Selasa, kemudian selesai dan tandanya 100%, maka akan muncul kegiatan yang terakhir adalah pengimbasan ya. Kalau sudah kita melakukan pengimbasan, diupload di YouTube seperti ini ya, kita kopikan, kemudian diklik tautan video pengimbasan di sini, maka segera kirim ya. Kalau sudah selesai semua, maka kita akan mendapatkan sertifikat ya, akan terbit pada hari Rabu tanggal 2. Ini kebetulan saya angkatan 6, maka nanti sertifikat itu akan muncul pada hari Rabu ya. Baik, begitu Bapak Ibu semuanya cara mendaftar online dan kegiatan yang kita lakukan sampai kita akan mendapatkan sertifikat kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kami sampaikan, semoga sukses Bapak Ibu mengikuti diklat dan mendapatkan atau memperoleh hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.